Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai hijacking dan sniffing. Nah, hijacking dan sniffing ini bisa dikatakan adalah sebuah teknik pengendusan dan pembajakan pada sebuah aplikasi web. Nah, gunanya apa? Jadi ketika ada hacker, itu dia bisa mengendus dan membajak atau bisa memonitoring sebuah target ketika target itu melakukan interaksi dengan aplikasi berbasis web. Contoh misalkan Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi yang dimana ketika memang sudah melakukan hijacking ini, si hacker ini akan mendapatkan data-data yang kredensial ya, seperti login, lalu data-data atau file yang memang tidak dipublish seperti itu. Jadi intinya ini adalah sebuah teknik yang memang dirasa kita harus waspadai karena memang termasuk ke dalam top 10 WASPI ya. Nah, sebelum kita praktek lebih jauh terkait dengan hijacking dan sniffing, kita akan coba mengenal lebih jauh secara teorinya. Nah, jadi jenis pengendusan lalu lintas data ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasif. Nah, pasif ini adalah menganalisa data saat ditransmisikan ke media. Contohnya misalkan menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, apa sih itu pasif? Jadi contohnya misalkan ketika si hacker ini melakukan hijacking, pasif hijacking, itu dia hanya mendengarkan aja. Contoh misalkan saya ngobrol dengan misalkan A mengobrol dengan B, lalu saya itu hanya bisa mendengarkan aja tanpa bisa mendapatkan file, tanpa bisa memanipulasi data tersebut, misalkan tambah data, edit, dan sebagainya. Nah, itu dia masuknya kategori pasif. Nah, jadi kita hanya mendengarkan aja seperti itu. Lalu yang kedua ada aktif. Nah, aktif ini menggunakan aplikasi proxy yang bertindak sebagai man in the middle. Nah, sebenarnya sama aja dengan yang pasif, cuman untuk yang aktif ini dia bisa memanipulasi sebuah percakapan ya. Contoh misalkan tak hanya mendengar, tapi dia bisa mendapatkan data-data dari percakapan tersebut. Lalu dia bisa memodifikasi lalu dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, ini gambaran dari pasif. Nah, jadi pasif itu misalkan ketika ada target atau klien ini, dia misalkan mengirim data ke sebuah web server, dan web server itu nanti akan merespon kembali ke si kliennya. Nah, si hacker ini yang di pasif ini dia hanya bisa mendengarkan lalu lintas data yang dari klien ke server maupun dari server ke klien. Jadi hanya bisa mendengarkan aja. Nah, di sini keuntungannya itu tidak mengganggu klien. Jadi klien ini tidak ngeh ya kalau misalkan si klien ini atau target ini dimata-matai seperti itu. Nah, biasanya untuk pasif ini dia kalau nggak salah sih seperti misalkan tim cybercrime dari Polri, dari TNI, mungkin dari BSSN itu biasanya menggunakan pasif ini. Jadi untuk memata-matai target yang memang dirasa berbahaya seperti itu. Lalu lebih sederhana. Jadi lebih sederhana ini ya nggak perlu konfigurasi dan lain sebagainya yang ribet. Jadi kita hanya mendengarkan aja melalui router. Karena kan router ini menghubungkan antara klien dengan server seperti itu. Nah, jadi ketika si klien ini meminta A, nah ini akan melalui si router dulu, lalu nanti router ini akan menyampaikan ke server dan server akan membalikan request ke klien. Nah, di dalam router ini si passive hacking ini akan mencoba mendengarkan seperti itu. Lalu yang kedua ada kerugiannya. Nah, kerugiannya itu yang pertama itu sulit diartikan. Nah, jadi sulit diartikan itu kenapa? Karena ya dia hanya bisa mendengarkan.
Nah, kalau untuk aplikasi sekarang kan dia ibaratnya terenkripsi ya. Ketika kita chattingan menggunakan WhatsApp, nah ketika kita mengirimkan pesan halo di apa di router ini dia akan terenkripsi. Maka si hacking ini harus atau hacker ini harus mentranslatekan enkripsi-enkripsi yang memang sudah ada gitu. Nah, mungkin ada yang gampang dan ada yang susah ya untuk mengenkripsi, untuk menerjemahkan enkripsi. Karena mungkin enkripsi itu bagian dari firewall. Nah, biasanya kalau misalkan sudah terenkripsi, ya akan lumayan sulit gitu untuk menerjemahkan. Bayangkan kalau misalkan kita chattingnya banyak gitu atau mengirimkan sesuatu yang memang sudah dienkripsi itu benar-benar butuh waktu. Oke, itu jadi eh, pasif. Selanjutnya untuk aktif. Nah, untuk aktif ini gambarnya seperti ini. Jadi contohnya di sini ada klien yang ingin meminta sebuah data ke internet atau ke server, misalkan data gambar, lalu server ini akan merequest kembali atau mengembalikan hasil dari keinginan si kliennya seperti itu. Contohnya misalkan klien ini menggunakan Facebook. Nah, klien ini kan pertama kali akan login dulu nih. Nah, ketika loginnya benar, maka akan dibalikan lagi ke klien ini dengan tampilan yang sudah login. Nah, si hacker ini akan membaca atau akan menangkap respon, request dan respon dari kedua ini nih. Contoh misalkan ketika login, username, password. Nah, nanti si man in the middle ini akan mengetahui karena dia sudah menjadi spy lah seperti itu atau mata-mata apa yang kita tuliskan yang memang data-data pribadi itu akan di capture sama si man in the middle ini. Nah, di sini ada keuntungannya. Yang pertama, kemampuan mengelola. Nah, ini udah jelas ya. Kemampuan mengelola ini ya si hacker ini akan mudah gitu untuk mendapatkan data-data dan nantinya akan dikelola oleh hacker ini untuk kejahatan selanjutnya. Lalu yang kedua, lebih gampang dianalisa. Nah, lebih gampang dianalisa ini ketika memang kliennya sudah berselancar, misalkan di Facebook atau di Instagram. Nah, man in the middle ini ya udah tinggal ngopi lah seperti itu. Karena sudah mendapatkan akses, lalu apa saja yang dibuka oleh si klien ini itu akan ketahuan oleh man in the middle seperti itu. Nah, kerugiannya itu perlu usaha untuk prepare. Nah, maksudnya untuk prepare ini, jadi si hacker ini menyiapkan tools-tools yang benar-benar harus sesuai ya. Contoh misalkan di Kali Linux itu apa, lalu setting A, setting B, setting C, seperti itu. Lalu peralatan yang kompleks. Nah, peralatan yang kompleks juga seperti misalkan harus menyiapkan router dan sebagainya gitu, harus tahu IP dari target ataupun IP dari si si lawan bicaranya atau server seperti itu. Jadi agak sedikit kompleks lah. Jadi kita harus menyiapkan atau hacker ini harus menyiapkan prepare yang sangat kompleks itu di awal. Supaya apa? Supaya si hacker ini bisa mengelola dan menganalisa data-data yang memang dikirim dari klien ke server dan sebaliknya dari server nanti akan dibalikan lagi ke klien. Nah, itu gambaran dari hijacking aktif. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai ARP spoofing ya. Nah, jadi ARP spoofing itu adalah address resolution protocol di mana ini adalah contoh gambarannya seperti ini. Kalau teman-teman misalkan belum pernah belajar mengenai ARP, itu teman-teman silakan buka dulu materi-materi basic dari ARP karena ARP ini sangat dibutuhkan ya ketika memang ingin praktek hijacking and sniffing seperti itu. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan
secara apa ya, secara singkat dan detail, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Nah, contoh misalkan di sini ada sebuah router. Router ini memiliki address 192.168.1.270. Nah, router ini itu terkoneksi ke beberapa klien, atau misalkan di sini ada klien yang terkoneksi ke dalam satu router. Nah, biasanya kan tiap klien ini pasti mempunyai IP yang berbeda-beda ya, tetapi dalam satu segmen satu. Karena kenapa? Karena di sini routernya itu memiliki segmennya itu adalah satu. Nah, contoh misalkan klien satu itu mempunyai 210, lalu ini 220, lalu ini 230. Nah, si request ini akan merequest nih atau mentransmisikan IP-IP yang memang satu segmen berdasarkan kliennya. Ini pasti kliennya beda-beda. Kalau misalkan contoh kita terhubung ke dalam satu WiFi di sekolah ataupun di kampus, itu pasti segmennya sama. Gitu, segmennya pasti sama, tapi ujungnya pasti berbeda. Nah, ini di sini ada ARP request message send out. Misalkan di sini kan address looking for physical address of a node with IP address 220, misalkan seperti itu. Nah, jadi si router ini nanya atau mencari apakah ada IP yang apakah ada klien dengan IP 1.220. Nah, ini kan ada nih 1.220. Nah, setelah itu si klien dengan IP 1.220 ini akan nge-replay ke ke router itu dengan physical address. Ini MAC address ya, 02, SH, 09 dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah teknik ARP. Jadi kalau misalkan analogikan itu seperti presensi kehadiran. Jadi ketika misalkan nama kalian dipanggil, pasti kalian akan mengacungkan tangan lalu hadir. Nah, contoh misalkan ketika si guru atau dosen itu mengabsen bukan nama kalian, otomatis kalian nggak akan menyebutkan hadir seperti itu. Nah, jadi ini adalah teknik ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, lalu bedanya apa nih ARP spoofing? Nah, jadi ARP spoofing ini dia akan memanipulasi sebuah IP address. Nah, misalkan kan di sini 1.220 nih dengan kliennya B. Nah, klien lain pun ini bisa mengakses nih ke klien B dengan ARP spoofing. Nah, misalkan analoginya masih sama ya seperti presensi kehadiran yang memang misalkan kalian itu nitip absen. Nah, misalkan kalian kan ketika disebut nama itu kan pasti akan mengacungkan tangan. Nah, untuk nitip absen itu kan siapa aja bisa gitu. Misalkan saya saya nitip absen ke ketua kelas, tolong absenkan saya misalkan, karena saya nggak masuk. Lalu si guru atau dosen ini misalkan ada yang namanya Rizal, lalu si ketua kelas ini mengacungkan tangan, hadir misalkan. Nah, itu adalah mekanisme atau konsep dari ARP spoofing. Jadi kita bisa memanipulasi IP si klien ini, tetapi diaksesnya bukan oleh klien yang IP 1220 seperti itu. Nanti akan di-replay ke router. Nah, ini apa yang disebutnya? Ini tuh ARP spoofing ini sangat berbahaya ya teman-teman. Ya, mekanismenya seperti itulah, seperti kita nitip absen seperti itu. Jadi siapa aja yang bisa kita acungkan tangan itu, karena kan kita sudah menitipkan absen kita atau menitipkan data kita ke orang lain, lalu orang lain ini mengacungkan tangan atau memberikan data tetapi bukan data kita, sedangkan
teman kita tuh udah tahu nih data kita tuh apa. Nah, misalkan saya memberikan data kunci jawaban misalkan ke teman atau data tugas karena saya nggak masuk nih. Nah, mungkin teman saya ini bisa manipulasi nih yang tadinya nama saya atau yang tadinya jawaban saya benar jadi disalahkan. Yang tadinya misalkan jawaban saya adalah B, maka nanti akan dihapus lalu diganti menjadi C. Nah, itu bahayanya dari ARP spoofing ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Lalu selanjutnya, nah jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika si klien atau target ini misalkan melakukan login, misalkan di Netflix seperti itu, melakukan login di Netflix, maka akun username dan password ini itu akan diterima oleh man in the middle ini lalu akan dicatat. Nah, kalau udah dicatat ya man in the middle ini ya bisa login seperti itu, bisa login ke akun si klien ini tanpa diketahui oleh kliennya. Nah, jadi itulah mekanisme dari teknik pengendusan ya, teknik pengendusan. Tapi ini nggak semudah yang kita bayangkan seperti gambaran seperti ini. Jadi butuh teknik real ketika kita melakukan praktek di Kali Linux. Nah, jadi itu untuk materi teorinya ya, secara teori